Sebelum mempelajari sistem reproduksi, mari kita pahami dulu materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Tentu saja kita masih ingat salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan terakhir, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik dari makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan, yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada tahap metafase, kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase, kromosom mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada tahap telofase, membran inti mulai kembali bergabung. Kemudian sudah terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur atau sel sperma.
Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Sama halnya dengan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 2 tingkat fase, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada setiap tingkatnya terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Pada metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase 1, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahap telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali, kemudian terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Pada tahap profase 2, membran inti dari 2 sel anakan mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada tahap metafase 2, kromosom dari 2 sel anakan akan berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase 2, kromosom dari 2 sel anakan akan bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahap telofase 2, membran inti mulai terbentuk kembali dan sudah terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid.